Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Dia tadi mau membunuh saya karena saya dengan izin Tuhan dapat membebaskan anak bapak dari cengkraman ilmunya. Pak Dukun Kasbi mengangguk-angguk kecil. Dia tahu siapa dukun itu. Memang seorang dukun kenamaan yang terkenal akan keampuhan ilmu hitamnya. Dalam hati, ia ingin tahu bagaimana keadaan Ki Comblang yang tak terlawan olehnya, tetapi telah diserang dari jauh oleh Erwin tadi. Keesokan harinya Pak Kasbi pergi ke dekat tempat tinggal dukun Ki Comblang, pura-pura menanyakan rumah seseorang. Di sana ia dapat kabar bahwa pada malam yang lalu Ki Comblang mengalami suatu keadaan aneh yang belum pernah terjadi di masa lampau. Ia menjerit-jerit seperti orang yang amat menderita sakit tak tertahankan. Istri dan anaknya yang coba memberi pertolongan jadi kewalahan oleh karena tidak mengerti bagaimana cara membebaskannya dari siksaan itu. Bahwa ia merasa tersiksa amat jelas karena ia menggeliat dan memberontak. Akhirnya seluruh tubuh Ki Comblang lemas dan ia menjadi tenang kembali. "Aku dijahili orang," katanya pelan. "Minta minum." Istrinya mengambil air minum dan memberikan kepadanya yang kala itu sudah terbaring berbantalkan 3 bantal disusun. Dukun terkenal itu coba mengangkat tangan untuk menyambut gelas, tetapi kiranya tak tergerakkan olehnya. Dicobanya yang lain, sama juga. "Tanganku tidak bisa digerakkan," kata Ki Comblang. Ia mulai lemas, lalu dicobanya menggerakkan kakinya, juga tidak bisa bergerak. "Juga kedua kakiku," katanya merintih. Mukanya jadi pucat kembali. Begitulah cerita orang kepada Dukun Kasbi, dan sampai pagi itu kedua kaki dan tangannya tetap lumpuh tak berdaya sama sekali. Karena kenal padanya, maka Kasbi mampir ke rumah rekan yang sakit itu. Ia lihat Ki Comblang terbaring di sana. "Saya mendengar Kang Mas mendadak sakit," kata Kasbi. Ki Comblang memandang dengan mata layu dan mengangguk sedikit. Dari istri si sakit, Kasbi mendengar ulangan cerita yang sudah diketahuinya. Kini ia melihat dengan mata sendiri bukti dari serangan Erwin yang ia sendiri pun turut menghadirinya. "Ia dijahati orang jahil," kata istri Ki Comblang. "Heran, kami tidak punya musuh. Mengapa orang berlaku begitu terhadapnya?" Perempuan itu ngomong seenaknya, seolah-olah begitulah keadaan yang sebenarnya. "Siapa orang jahil itu?" tanya Kasbi berlagak bodoh. "Tidak tahu, tentu orang yang sakit hati. Tetapi mengapa orang sakit hati pada kami yang tidak pernah mengganggu dan menyusahkan orang lain?" Ki Comblang mendengar semua omongan itu, tetapi ia tidak kuasa membantah atau menyertai. Dia tahu bahwa apa yang dialaminya kini untuk pertama kali dalam hidupnya adalah risiko jabatan. Dia tahu ada tukang teluh yang dikeroyok dan dibunuh karena menggelisahkan atau menimbulkan bencana bagi orang lain. Sebenarnya kemungkinan inilah yang sekali-sekali dipikir renungkannya. Dia main halus. Orang yang tak punya ilmu seperti dia akan membalas dengan cara kasar. Tetapi apa mau dikata, pembalasan atas dirinya datang dalam cara lain, main halus semacam dia juga, karena lawannya itu ternyata lebih tangguh daripada dia sendiri. Dia tidak pernah memimpikan bahwa di dunia ini masih ada dukun lain yang lebih unggul daripada dia. Dia selalu yakin bahwa dia tak terkalahkan. Kini ia sakit dan lumpuh sudah. Dia tidak kuasa lagi melihat di dalam air kelapa hijau yang dibelah dua
siapa gerangan musuh yang menamatkan karirnya. Karena merasa diri sendiri sudah tidak berdaya, sedangkan hati masih ingin hidup untuk membalas, maka rasa bangga dan malu dibuang. Bertanya Ki Comblang kepada Kasbi, apakah dia dapat menolong seorang rekan yang dalam kemalangan. Dukun Kasbi tidak menyangka bahwa orang yang jauh lebih pintar dari dia itu sanggup mohon bantuan daripadanya. Orang yang semasa jayanya begitu angkuh dan takabur pernah mengatakan bahwa ia dapat membinasakan siapa saja yang hidup di permukaan bumi ini. Kini telah merasa dirinya lemah dan butuhkan bantuan orang lain. Aku ingin menolong Kang Mas, tetapi di mana mungkin aku sanggup, sedangkan Kang Mas dapat dikalahkannya, kata Kasbi. Dia sendiri sudah melihat Erwin dengan segala kehebatannya. Dia pun mendengar bunyi macan yang sama sekali tidak kelihatan. Tidakkah dukun muda itu memelihara macan untuk menghadapi lawannya? Tidakkah kesaktian macan yang mengambil tempat di dalam diri orang muda dari Sumatera itu? Dia malah ingin belajar dari Erwin. Kalau orang seberang itu mau menurunkan sebagian dari ilmunya. Ya, sebagian pun jadilah. Kasbi yakin bahwa tidak ada dukun yang mau memberikan semua kebolehannya kepada dukun lain yang sewaktu-waktu bisa menjadi saingannya di dalam hidup. Lebih daripada itu, Erwin tentu memikirkan kemungkinan muridnya mengkhianatinya kalau sama pandai dengan dia. Begitulah pikir Kasbi di dalam hati. Selain diam beberapa lama, Ki Comblang berkata, asal kau bisa tahu saja siapa bangsat yang menjahati aku itu. Cukuplah, aku akan perintahkan orang untuk menghabisinya, biar tubuhnya dipotong-potong dan dibuang di kali berantas. Kasbi tetap mengatakan tidak berani. Ini pertarungan orang-orang besar, sedangkan aku hanya orang terlalu kecil dibandingkan dengan Kang Mas atau orang yang melawan Kang Mas itu. Aku tidak berani turut campur. Kasbi mohon diri dengan meninggalkan ucapan agar rekannya itu cepat sembuh. Nanti dulu Kasbi, kata Ki Comblang. Kau tahu, aku tidak bisa sembuh kalau tidak bisa menemukan dukun yang lebih besar dari dia, atau mengetahui siapa dia dan di mana tinggalnya. Sebagai rekan, kau patut membantu aku. Bila aku sembuh, akan kuturunkan ilmu-ilmu tinggi yang kumiliki. Sadar diri dan sudah kenal dengan Erwin, maka Kasbi mengambil jalan yang paling selamat bagi dirinya, yaitu tidak mau mencampuri urusan orang-orang hebat itu. Sepanjang jalan, Kasbi merasa syukur tidak punya ilmu untuk menjahili orang lain. Yang ada padanya ialah beberapa pengetahuan untuk mengobati orang sakit. Itu pun hanyalah sakit-sakit ringan buatan dukun kecil atau kemasukan setan yang tidak terlalu bandel. Di rumah Tarmina, begitu pula para tetangganya ramai membicarakan dukun muda Erwin yang dipanggil dengan Gusti. Ada yang menyangka ia keturunan pangeran, ada yang sampai menduga bahwa ia seorang wali yang sengaja diturunkan ke bumi untuk membantu orang-orang yang kemalangan semacam Tarmina. Pokoknya orang muda itu pastilah seseorang yang amat sakti untuk memerangi aneka macam kejahilan di atas dunia. Orang-orang sekitar juga membicarakan auman harimau yang terdengar ketika Erwin mengobati Tarmina, dan mereka menduga bahwa macan itu pastilah binatang tunggangannya. Erwin jadi buah bibir. Banyak orang mengantar makanan, mulai dari beras sampai pada buah-buahan, ke rumah Atmojo, tempat dukun muda itu memondok. Tukang beca itu melihat dan merasakan bahwa kehadiran Erwin di rumahnya benar-benar mengubah nasibnya, yang sudah pasti ia membawa rezeki.
Kehebatan Erwin diceritakan dari mulut ke telinga orang-orang luar Pandegiling. Tanpa susah-susah pasang iklan, banyak penduduk Surabaya sudah mengetahui tentang adanya seorang keramat atau wali yang suka menolong sesamanya tanpa meminta bayaran. Beberapa orang dukun profesional datang menghadap Erwin, mohon kepada Gusti tambahan ilmu, karena penghidupan mereka dengan keluarga benar-benar tergantung dari pekerjaan berusaha menyembuhkan orang sakit. Dengan halus Erwin terpaksa menolak permintaan mereka, oleh karena ia datang ke Surabaya bukan menjadi guru perdukunan, tetapi untuk mencari pekerjaan guna kelanjutan hidupnya. Seorang dukun bernama Pak Urip berkata, "Kenapa Gusti mau cari pekerjaan, sedangkan Gusti sudah punya ilmu yang bisa membuat Gusti jadi kaya raya? Dengan kepandian Gusti, pasti akan banyak sekali orang yang datang minta tolong, dan mereka yang kaya tidak akan segan-segan membayar mahal." Erwin tidak bisa kecil hati atau marah atas pendapat Pak Urip, karena ia memang dukun yang mengandalkan kebolehannya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Lain halnya dengan Erwin. Kita sama-sama ingin membantu siapapun yang butuh pertolongan Pak Urip, tetapi saya belum boleh buka praktek secara resmi sebelum lewat 3 tahun sejak saya mempelajari ilmu pengobatan, kata Erwin. Ia menerangkan bahwa gurunya berada jauh di sebuah gunung di Mandailing, masih keluarga dan tidak menerima murid. Dukun-dukun yang diberi penerangan itu bisa menerima, walaupun merasa kecewa. Tetapi walau bagaimanapun, mereka senang pada Erwin karena ia begitu lembut dan selalu meminta agar dirinya jangan disebut dengan Gusti. Dalam hal ini para dukun dan tetangga tidak mau mengubah sebutan, karena mereka yakin bahwa minimal Erwin tentu seorang keramat, dan kepada orang keramat yang tidak boleh sembarangan orang menyebut. Salah-salah bisa kualat, mulut bisa jadi bengkok, kaki bisa pincang, pemandangan bisa rabun, dan rambut bisa berguguran. Beberapa orang tetangga yang ditimpa sakit dan minta bantuannya selalu ditolongnya, tetapi hanya manakala penyakit itu buatan orang, yang begitu tidak selalu kejadian. Makanya dalam banyak penyakit, Erwin menganjurkan agar mereka berobat ke dokter karena penyakit bukan bagiannya untuk menangani. Kian tersebarlah berita bahwa Gusti Erwin adalah seorang dukun khusus pengobat segala macam penyakit buatan orang jahil. Beberapa dukun berilmu hitam mulai membenci dirinya, walaupun belum pernah punya urusan dengan Erwin.